Selamat siang. Paradoks di dunia kerja, di satu sisi usia muda yang masih banyak cari pekerjaan, namun salah satu survei juga menyebutkan bahwa pekerja usia muda justru sangat rentan alami stres. Kami akan membahasnya sesaat lagi bersama saya, Meggy Kalista. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Informasi tentang satwa, ada 6 individu orang utan dilepas ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Tengah. Sementara itu di Kecamatan Cisarua, Sumedang, Jawa Barat, warga juga dikejutkan dengan kemunculan sejumlah ular kobra yang berukuran besar. Ini dia yang sempat viral, seorang pelajar mendapat kekerasan dan disuruh minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong oleh wali murid pada 21 Oktober lalu. Dan kemarin viral kembali. Namun kini kedua belah pihak yang berseteru sudah melakukan perdamaian. Meski begitu pihak sekolah dari korban masih belum mencabut laporan sehingga kasus ini juga masih berlanjut di jalur hukum. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Brebes, Jawa Tengah. Ada 6 siswa SMP yang tersambar petir saat berteduh di depan sekolah. Dan 1 tewas dan 1 lagi kritis. Sementara itu ada 3 siswa lainnya dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu terjadi. Kita bergeser ke Sumatera Selatan, ada sebuah speedboat yang bertabrakan dengan sebuah jukung di perairan Sungai Musi, Kabupaten Banyuasin, Rabu pagi. Dan akibatnya ada 1 orang penumpang speedboat warga negara Tiongkok tewas. Kita beralih ke Jambi, diduga mengkonsumsi madu yang beracun. Ada 8 orang suku rimba, suku anak dalam di kawasan Kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Tebo keracunan. Tolong bantulah. Meski sebagian daerah sudah memasuki musim hujan, ada ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Mesuji, Lampung mengalami kekeringan. Dan akibatnya tanaman padi yang baru ditanam ini terancam mati. Sungai, Pak. Kita ke informasi terkait pekerja. Di Demak, Jawa Tengah, ada ratusan orang memenuhi bursa tenaga kerja. Sementara itu, hasil riset yang dilakukan sebuah komunitas pemerhati kesehatan jiwa menunjukkan pekerja berusia muda di bawah 40 tahun rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kita beralih ke informasi lainnya. Di hari kedua kunjungannya di Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke Pasar Rakyat Buta Salewangan di Kabupaten Maros pada Kamis pagi. Kedatangan putra demi mendengarkan masalah yang dialami masyarakat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko laporan masyarakat di Istana Wapres. Dan pada Selasa, salah satu warga yang melapor mengaku menjadi korban kasus kriminalisasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan saat meretas salah satu server bandar judi online di internet. Bukan baru kali ini saja Gibran membuka posko pengaduan masyarakat. Saat menjadi wali kota Solo, Gibran juga membuka posko Mas Wali. Yang menjadi pertanyaan, apakah posko lapor Mas Wapres ini mampu memberikan solusi atau hanya sekadar gimmick politik? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. 2 kendaraan masuk jurang di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sore kemarin. Diduga salah satu kendaraan mengalami remblong dan menabrak kendaraan di depan hingga terguling dan masuk jurang. Sementara itu di Kabupaten Mesuji, Lampung, sebuah minibus masuk ke parit setelah menghindari tabrakan dengan sepeda motor. Ada 6 penumpangnya mengalami luka ringan. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan raksasa Asia Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat besok. Meski begitu, para pendukung tim Merah Putih tetap optimistis Timnas bakal memenangkan pertandingan ini. Lalu seperti apakah kans alias peluang Jay Itjes dan kawan-kawan memenangkan laga tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah berhasil panen melon sebanyak 4 ton yang akan dibagikan ke masyarakat dan dijual untuk pendapatan desa. Sementara itu, seorang warga desa Gucialit, Lumajang, Jawa Timur mengubah limbah batok kelapa menjadi briket arang.
Menjelang masa panen, ada puluhan warga dan petani di Klaten, Jawa Tengah menggelar tradisi wiwitan sebagai wujud rasa syukur. Sementara itu di Riau, warga Indragiri Hilir menggelar tradisi malamang dengan membuat 1000 lamang dalam rangka meresmikan tempat ibadah. Israel masih mengintensifkan serangan di wilayah pinggiran selatan kota Beirut, Lebanon. Pasukan Zionis mengklaim menargetkan Hizbullah dalam serangan, tetapi banyak warga sipil Lebanon yang masih menjadi korban. Puluhan ribu warga Palestina kembali mengungsi setelah rumah-rumah mereka dikepung militer Israel di utara Gaza. Sementara itu penderitaan juga dialami para pengungsi Palestina di Khan Yunis karena belum menerima bantuan makanan selama berbulan-bulan. Kita beralih ke Spanyol. Banjir terparah di Spanyol tidak hanya melanda wilayah Valencia. Wilayah lain yakni Malaga juga direndam banjir bandang yang menyapu puluhan mobil. Bencana serupa juga terjadi di Kolombia. Banjir dinyatakan sebagai bencana darurat nasional yang menyebabkan lebih dari 90.000 orang mengungsi. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Meggy Kalista pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.